Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Pada pagi yang berbahagia ini, berjumpa kembali dengan kami dengan channel Lando Kreatif. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk berbagi bagaimana cara melakukan penginputan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran. Namun sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan, terlebih dahulu kita akan melihat dasar hukum yang mengatur mengenai pokok pembicaraan yang akan kita sampaikan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam bab 1 ketentuan umum bagian ke-1 yaitu pengertian, dalam ayat 26 dijelaskan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Kemudian di dalam ayat ke-27 dilanjutkan, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB desa dan atau perubahan penyebaran APB desa. Inilah dua pengertian yang akan menjadi pembahasan kita. Kemudian di dalam bab keempat, kita cari dulu bab keempat. Nah, ini dia. Di dalam bab 4, yaitu pengelolaan, di bagian kedua, kita cari dulu. Ini dia, bagian kedua pelaksanaan. Pasal 45 itu dijelaskan lebih rinci mengenai DPA dan DPPA. Nah, di dalam pasal 45 itu ayat kedua, DPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Rencana kegiatan dan anggaran desa, B. Rencana kerja kegiatan desa, dan C. Rencana anggaran biaya. Di ayat ketiga, rencana kegiatan dan anggaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Di ayat keempat, rencana kerja kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merinci lokasi, volume biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Nah, untuk ayat kelima, rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Kemudian pada pasal 47, ini dia. Pasal 47 ini menjelaskan tentang dokumen DPPA. Ayat 1, dalam hal terjadi perubahan peraturan desa tentang APB desa atau perubahan peraturan kepala desa tentang penyabaran APB desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan atau terjadi perubahan kegiatan, kepala desa menugaskan KAUR dan kasih pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. Di ayat 2-nya, DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan, dan poin B-nya rencana anggaran biaya perubahan. Inilah 2 poin penting yang akan kita jelaskan nanti di dalam Siskedes, yaitu rencana kegiatan anggaran desa perubahan dan rencana anggaran biaya perubahan. Nah, di ayat 3-nya, KAUR dan kasih pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4-nya, sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 hari kerja sejak KAUR dan kasih menyerahkan DPPA. Nah, ini dia dasar hukumnya, sedikit banyaknya menjelaskan tentang dokumen pelaksanaan perubahan anggaran. Untuk dasar hukum turunannya dapat kawan-kawan lihat di peraturan bupati atau peraturan wali kota di tempat kawan-kawan berada. Masuk dan login ke aplikasi Siskedes. Oke. Sebelum kita melakukan perubahan, saya akan mencontohkan untuk 2 bidang kegiatan, yaitu pada bidang posyandu dan pada bidang kegiatan pembinaan PKK. Ini sebagai contoh saja supaya memudahkan kawan-kawan dalam memahami dalam melakukan perubahan rencana anggaran biaya perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan. Oke, sebelum kita melakukan perubahan, kita lihat dulu preview dari rencana anggaran biaya awal. Klik di laporan, di penganggaran, kemudian masukkan kecamatan, desa kalian, klik di rincian anggaran belanja, kemudian cetak, cetak. Oke, kita akan melihat di bidang 2 kegiatannya posyandu. Nah, ini dia penyelenggaraan posyandu. Ini adalah harap awalnya atau harap murninya. Ini dia. Selanjutnya kita akan melihat di kegiatan pembinaan PKK. Ini dia harap awalnya.
Oke, kita close. Untuk melakukan perubahan, kita harus merubah. Yang pertama adalah merubah data dari data umum desa dari statusnya status awal menjadi statusnya perubahan. Caranya klik ubah. Di sini klik ambil PAK, klik simpan. Silakan tutup. Kemudian kita masuk ke isian data anggaran, klik di belanja. Nah, langsung saja kita ke bidang pelaksanaan pembangunan desa. Posyandu. Nah, di sini saya akan merubah beberapa hal sebagai contoh dalam pembelajaran kita pada hari ini. Saya contohkan di belanja barang konsumsi. Nah, di sini ada belanja BMT rutin bulanan. Di sini hitungannya adalah untuk 10 bulanan. Namun di sini ada tambahan lagi untuk tambahan menu tambahan untuk BMT dan BMT Mebu Bagating untuk di daerah kami. Berhubung di sini sudah didukung 4 bulan, jadi di sini saya akan melakukan perubahan. Sisanya adalah 8 bulan. Seperti ini. Jadi terhitungnya adalah 12 bulan. Ini yang pertama. Oke, kita print view. Nah, ini dia. Yang tadi saya rubah. Yang pertamanya adalah jumlahnya 6 juta. Tinggalnya adalah 4.800.000 rupiah. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita rubah satu lagi. Kita lihat poinnya. Nah, di belanja barang perlengkapan lainnya ini akan saya pindahkan karena ini termasuk ke belanja modal. Jadi di sini harus kita ubah, kita nolkan, simpan, ubah, kita nolkan. Jadi ini akan kita pindahkan ke belanja modal lainnya. Ini langsung kita tambah. Pemeriksaan habis. Berdananya adalah APBN. Nah, jika pada saat melakukan perubahan terjadi notifikasi seperti ini, mohon diteliti kembali. Jumlah pendapatan sekian, jumlah belanja sekian. Ya, ini terbalik ya, mohon maaf. Klik dana desa. Kemudian kita tambah lagi alat pemeriksaan gula
sama saja. Oke, simpan. Oke, silakan kita preview untuk melihat hasilnya. Ini dia. Ini sudah berkurang dan bertambah ke belanja modal. Nah, mari. Oke, kita lanjut. Ini kita close. Ini beberapa perubahan yang kita lakukan sebagai contoh saja. Ini adalah perubahan rencana anggaran biaya yang sudah kita lakukan tadi. Kita close. Kita contohkan satu lagi di kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan di pembinaan PKK. Nah, di sini saya contohkan di belanja modal. Nah, di sini pertamanya itu kegiatannya cuma satu, yaitu pengadaan. Namun ada kegiatan tambahan, yaitu pergeseran dana, yaitu di sini ada penambahan kegiatan, yaitu belanja perlengkapan saya lihat anggarannya dulu. Sumber dananya yaitu dari APBN dana desa. Oke, klik simpan. Nah, ini sama kasusnya seperti tadi. Jika terjadi hal ini, maka yang perlu kita lakukan adalah close. Klik saja OK. Yang perlu kita lakukan adalah klik saja di pendapatan dana desa, rubah saja di sini, tambahkan nominalnya sehingga kita dapat melakukan perubahan secara lancar. Jika sudah melakukan perubahan, nanti kita rubah kembali. Oke, tutup. Oke, tambah. Sumber dananya dan dari APBN dana desa. Oke, klik simpan. Oke, kita lihat untuk rencana anggaran biaya perubahan. Kita print view. Ini dia. Ini dia. Ini yang tadi kita tambah.
dana awal 15.120.000 menjadi 25.155.000. Oke, kita close. Kita rubah kembali di sumber pendapatannya ke pendapatan semula. Tutup. Kita coba print view sekali lagi hasil rencana anggaran biaya perubahan. Kita lihat di bidang kegiatan pembangunan. Ini dia. Dapat kita lihat di sini ada pergeseran kegiatan dari belanja barang perlengkapan lainnya menjadi belanja modal. Ini dia. Oke, untuk selanjutnya kita barusan sudah melakukan penginputan rencana anggaran biaya perubahan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penginputan rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan. Namun sebelum kita melakukan penginputan pada aplikasi, kami memohon dukungan daripada kawan-kawan untuk membantu perkembangan daripada channel kami. Berikan like, subscribe, dan nyalakan kode loncengnya sehingga kita dapat selalu berbagi informasi-informasi penting kepada kawan-kawan semua. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Untuk melakukan penginputan rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan, saya akan klik kembali di data entry, penganggaran, pilih di anggaran kas desa. Kemudian silakan klik di belanja. Namun jika ada perubahan pendapatan dana desa, itu silakan terlebih dahulu dirubah, baru dilanjutkan ke belanjanya. Oke, langsung saja kita ke bidang pembangunan, penyelenggaraan posyandu. Nah, ini masih punya murni. Yang perlu kita lakukan adalah klik menu ini, load. Ya. Jadi akan muncul perubahannya di sini. Ini terjadi pengurangan Rp1.200.000. Kemudian kita klik di sini. Untuk konsumsi ini kalau memang per bulannya itu dilaksanakan dengan anggaran yang sama, itu bisa langsung dibagi sama rata seperti ini. Ya.
bisa dibagi sama rata seperti ini kalau memang anggaran per bulannya itu sama. Misalnya kalau per bulannya itu beda, silakan kawan-kawan rubah seperti bagaimana anggaran per bulan, realisasi anggaran per bulan itu dilaksanakan. Saya contohkan saja ini sama, klik contreng semua ini, kemudian bagi sama rata. Jika ini tidak dibagi sama rata, ini jangan dicontreng, ya. Kita ubah. Nah, ini bisa dirubah, silakan dirubah, atau bisa pilih di bulan ini. Oke, simpan. Ini yang pertama. Kemudian tadi juga kita melakukan perubahan di sini, perlengkapan lainnya. Kita rubah. Ini kita contohkan, kita laksanakan di bulan ketiga ini 50%, bulan keempat 50%. Lalu kita pilih seperti ini. Ya, jadi akan terbaca ke bulan pencairan secara otomatis. Oke, selanjutnya kita simpan. Kemudian di belanja modal lainnya tadi juga kita melakukan perubahan. Klik ubah. Ya. Ini kita contohkan, kita akan melaksanakan 100%-nya di sini. Di triwulan keempat. Sini ya. 100% di sini kita. Jadi ini akan terbaca keseluruhannya. Belanja modal lainnya. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kita lanjutkan ke bidang pembinaan masyarakat kampung. Tadi kita melakukan perubahan di pembinaan PKK. Kita klik di sini di load untuk update data terbaru. Ini terjadi pengulangan di sini. Oke, tadi kita melakukan perubahan di sini. Ini kita contohkan akan kita laksanakan di bulan keempat 100%. Kita klik di sini. Kemudian tadi kita melakukan perubahan di sini di belanja modal lainnya. Di sini. Ini kita contohkan akan kita laksanakan kegiatan dan anggarannya di bulan keempat dengan jumlah 100%. Jadi secara keseluruhan kita laksanakan di triwulan keempat. Kita klik di sini. Atau bisa juga di bulan ketiga 50% dan bulan keempat 50%. Oke, kita klik, akan dibagi sama rata. Atau bisa juga sesuai dengan anggaran yang dilaksanakan per kegiatannya. Oke, saya ambil dulu anggarannya. Oke, saya contohkan, langsung kita masukkan per bulan kegiatannya. Ini kita ubah menjadi 0. Ini saya contohkan
kita laksanakan di bulan Juli itu jumlah anggarannya 11.325.000 aset. Untuk di bulan Oktober itu 20.035.000 rupiah. Kemudian kita save. Jika ini sudah kita lakukan penginputan, maka kita akan melihat hasilnya di menu laporan. Ini kita tutup, masuk ke menu laporan. Penganggaran, saya akan masuk di rencana kegiatan dan anggaran RKA, ambil yang perubahan. Silakan print view atau cetak. Kita ambil di bidang pembangunan. Yang pertama, pembangunan, ini dia, penyelenggaraan posyandu. Ini akan kita lihat poin yang kita rubah tadi ada di poin belanja modal. Ini dia, belanja modal lainnya itu anggarannya dibagi sama rata per bulannya, yaitu 3.300.000 rupiah. Yang pertama, tadi kita melakukan perubahan di belanja barang konsumsi dari semula jumlahnya 15.840 menjadi 14.640. Ini dia rencana pencairannya, pelaksanaan kegiatannya, dilaksanakan per bulan. Ini untuk belanja barang perlengkapan lainnya dari jumlah total anggaran 14.350.000 menjadi 12.650.000. Kegiatannya itu dilaksanakan di bulan Juli dan bulan Oktober. Itu dia yang tadi kita rubah. Kemudian kita akan lihat untuk poin bidang kegiatan pembinaan masyarakat pada kegiatan pembinaan PKK yang kita rubah tadi di belanja modal lainnya. Di sini ini dia. Anggaran semula itu 0, untuk perubahan itu menjadi bertambah 19.233.750. Pelaksanaan kegiatannya itu dilaksanakan di bulan Juli dan bulan Oktober. Ini dia cara-cara melakukan penginputan rencana anggaran biaya perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan yang merupakan dokumen dari pelaksana perubahan anggaran atau DPPA. Demikian yang dapat kami bagikan.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.